Kemudian kita latih zikir kita dengan pemaknaan. Dengan pemaknaan. Hari ini kita bertasbih subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali. Tetapi ketika dia melafazkan subhanallah, yang diingat tokonya. Pernah tidak kita mengingat ketika kita lapaskan subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang menjaga diri hamba dari makanan haram. Subhanallah, maha suci. Langsung kita teringat, maha suci engkau ya Allah yang menjaga lisan hamba hari ini tidak memfitnah, menggibah, bicara buruk. Subhanallah lagi kita lafazkan, hati kita langsung mengatakan, maha suci engkau ya Allah yang menjaga hamba dari perbuatan kezaliman. Langsung ketika melafazkan subhanallah, pemaknaannya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kesucian kita hari ini. Sehingga kita mendapatkan hidayah. Sebab hidayah masuk karena bersihnya hati. Tertolaknya hidayah masuk karena gelapnya hati. Maksiat terjadi, rumus gelap itu hadirin, gelap ini terjadi karena tidak ada cahaya. Itu rumus fisika. Gelap terjadi karena tidak ada cahaya. Begitu juga maksiat. Hari ini ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang narkoba, anak durhaka dengan orang tua, kemudian apa dan lain sebagainya. Maksiat terjadi karena ketidakadaan cahaya hidayah. Ketidakadaan cahaya hidayah. Tapi kalau ada cahaya hidayah dalam hati dia, maka dengan sendirinya maksiatnya akan hilang. Tidaklah seorang mencuri, kata Rasulullah, kecuali dia tidak beriman pada Allah. Jadi di saat itu imannya lepas. Di saat itu imannya lepas. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menzikirkan subhanallah, maka langsung hati kita mengingat maha suci Allah. Ketika kita menzikirkan alhamdulillah, ya kan? Langsung hati kita mengingat puji syukur bagi engkau ya Allah yang masih memberikan nikmat kepada hamba. Masih bisa bernafas. Udara yang masuk tidak kebanyakan, tidak terlalu kurang. Coba hari ini kita bayangkan, kalau udara ini kebanyakan masuk ke paru-paru, jengap-jengap. Coba kita berdiri depan kipas angin, dihidupkan kencang-kencang, tempelkan hidung kita depan situ. Udara masuk kuat tuh ya kita pusing. Atau kita ambil kantong plastik, tutupkan ke muka kita. Tidak ada udara tuh, bagaimana jengap-jengap. Mintanya satu ya tuh, dikasih uang 1 miliar pun tidak mau. Minta lepaskan plastiknya gitu. Nanti boleh dicoba lah, masukkan kantong plastik ke kepala, ya kan, diikat. Mau ada uang 1 miliar, tidak akan mau. Mintanya satu aja, buka kantong plastiknya. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika kita zikirkan, langsung hati kita ini memuji Allah, langsung bersyukur pada Allah yang masih mengamanahkan nyawa pada kita. Allah masih panjangkan umur kita. Jangan berbangga ketika panjang umur. Orang yang panjang umur cenderung panjang dosanya, cenderung banyak dosanya. Maka orang-orang yang disayang Allah pasti cepat meninggalnya. Kenapa kita hari ini panjang umur? Makasih banyak dosa. Jadi dipanjangkan umur berarti dikasih kesempatan untuk tobat, dikasih kesempatan untuk tobat. Kemudian hadirin ketika kita melafazkan zikir Allahu Akbar, ya kan, langsung hati kita memuji Allah, mengingat Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat miskin dengan masalah kita, dengan hutang-hutang kita, dengan penyakit kita. Tapi betapa maha besar Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang tidak kita minta Allah kasih. Apalagi perkara nih yang tidak kita minta Allah kasih. Hari ini pernah tidak kita berdoa, ya Allah hari ini buat mata saya bisa melihat, buat telinga saya bisa mendengar, buat mulut saya bisa bicara, buat jantung saya bisa berdetak, paru-paru saya udaranya pas, darah saya mengalir bagus. Untuk yang tidak kita minta Allah kasih. Apalagi kalau kita minta, perkaranya kita tidak mau minta, sombong, ya kan? Yang tidak kita minta ya Allah kasih. Betapa repotnya kita manusia ketika semuanya harus minta dengan Allah. Mungkin kita semua ini tidak akan keluar dari masjid ini, tidak akan selesai dari atas jadah.